Halo Sobat Merdeka, kembali lagi dengan saya Novita Nusa Fitri, mahasiswi asal Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang menjadi peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4 Inbon Universitas Padjar, Kota Makassar. Indonesia ialah negara yang kaya akan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Untuk mendukung keberlangsungan kekayaan Indonesia, perlu adanya kesadaran oleh seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya kalangan mahasiswa. Melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4, Universitas Padjar Kota Makassar mengajak mahasiswa Inbon pada hari Minggu 12 Mei 2024 untuk mengunjungi Benteng Somba Opu, Museum Bala Lompoa, dan wisata religi Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin guna meningkatkan literasi budaya dan memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai tokoh besar yang ada di Sulawesi Selatan. Yuk simak perjalanan Mode Nusantara minggu ke-9 kami dengan topik mengunjungi tempat bersejarah dan makam tokoh besar yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk menuju lokasi kegiatan, kami harus melewati jembatan Sungai Jeneberang. Yang pertama, kami mengunjungi Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu Makassar adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tuma Pak Risi Kalona pada tahun 1525. Pembangunan benteng ini tidak selesai dalam satu periode kekuasaan, sehingga pembangunan kemudian dilanjutkan oleh Raja Goa ke-12, Karaeng Tunijallo dan Sultan Alauddin. Benteng ini kemudian disempurnakan dan dijadikan benteng induk, pusat perniagaan tempat berlabuhnya kapal, serta pusat pemerintahan kerajaan Goa oleh Sultan Hasanuddin. Benteng ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa pada pertengahan abad 16. Setelah Daeng Matanre Karaeng Toma Pak Risi Kalona pada tahun 1510 secara resmi memindahkan pusat kerajaan ke Somba Opu yang terletak pada delta Sungai Jeneberang, benteng ini menjadi ibu kota pusat kerajaan Goa yang sudah menyatu dengan kerajaan Tallo. Benteng Somba Opu Makassar berkembang menjadi pusat permukiman bahkan menjadi pusat kota. Penduduk yang tinggal di sekitar benteng tidak hanya merupakan warga Goa saja, tetapi juga para pedagang dari segala penjuru dunia. Sejak masa pra-kolonial, pelabuhan Makassar atau Somba Opu sudah dikenal sebagai pintu menuju kawasan timur Indonesia. Kota yang terletak di selatan Pulau Sulawesi ini memiliki sejarah yang panjang sebagai bandar niaga yang masyhur. Butuh waktu puluhan tahun bagi Belanda untuk akhirnya berhasil menduduki Makassar. VOC baru berhasil menguasai Makassar dan perairan di sekitarnya pada tahun 1660-an dengan bantuan kerajaan Bone. VOC yang dibantu oleh Bone berhasil menghancurkan pusat kekuasaan Goa. Peperangan berakhir dengan perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC yang berakhir pada penghancuran seluruh benteng termasuk Benteng Somba Opu. Nah, di dalam Benteng Somba Opu terdapat beberapa rumah adat seperti Rumah Adat Kabupaten Goa, Rumah Adat Ujung Pandang, Rumah Adat Kabupaten Mamuju, Rumah Adat Kabupaten Majene, Rumah Adat Mandar, Rumah Adat Kajang, Rumah Adat Kabupaten Bulukumba, Rumah Adat Kabupaten Sopeng, Rumah Adat Wuwu, hingga Rumah Adat Kabupaten Maros. Nah, berikutnya perjalanan kami mengunjungi Museum Bala Lompoa. Di museum ini, kami mendapatkan wawasan baru dari Bapak Andi Tandri Bali Petapile. Esensi waktu, saya mungkin langsung saja menyerahkan kepada Bapak Andi Tandri Bali Petapile untuk membawakan materinya. Silahkan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Apa adinda kalian sudah siap mendengarkan apa yang kami bisa tutup? Siap. Jadi kalau kurang begitu mohon dimaafkan. Ada yang belajar antar budaya. Orang dulu nih kita mengenal namanya kosmologi pembagian secara vertikal strukturnya. Ada wilayah langit, dan di langit tempat. Ada bumi, dan toja, tanah. Tapi objeknya adalah bumi. Ada air, dan diriu. Maka kita ambil bukan langitnya, bukan tanahnya, buminya, bukan airnya, tapi tokdanya. Itulah nama Sulawesi.
sebelum Portugis seangkat karena memang terkait dengan ilmuwan Portugis membuat peta Sulawesi. Bala Lompoa adalah rekonstruksi istana kerajaan Goa yang dibangun di bawah masa kepemimpinan Raja Goa 31 tahun 1936 dan sekarang menjadi Museum Goa yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48, Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat ini dapat dicapai dengan kendaraan pribadi maupun umum, berjarak sekitar 30 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Arsitektur Bala Lompoa adalah desain rumah tradisional Bugis Makassar. Rumah panggung dengan tiang dan tangga dengan tinggi lebih dari 2 meter yang menyangga teras. Sekarang, bangunan yang terbuat dari kayu ulin dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang koleksi kerajaan Goa. Dalam bahasa Makassar, Bala Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Bangunan ini berada dalam sebuah kompleks seluas 1 hektar yang dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Di bagian depan ruang utama bangunan, sebuah peta Indonesia terpajang di sisi kanan dinding. Di ruang utama dipajang silsilah keluarga kerajaan Goa mulai dari Raja Goa I hingga Raja Goa terakhir. Di ruangan utama ini terdapat sebuah singgasana yang diletakkan pada area khusus di tengah-tengah ruangan, beberapa alat perang seperti tombak dan meriam kuno, serta sebuah payung lalong sipue atau payung yang dipakai raja ketika pelantikan juga terpajang di ruangan ini. Museum ini pernah direstorasi pada tahun 1978 sampai 1980 dan diresmikan oleh Profesor Dr. Haryati Subadjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Hingga saat ini, pemerintah daerah setempat telah mengalokasikan dana sebesar 25 juta rupiah per tahun untuk biaya pemeliharaan secara keseluruhan. Nah, Sobat Merdeka, perjalanan yang ketiga kami yaitu mengunjungi makam Syekh Yusuf. Makam Syekh Yusuf merupakan salah satu objek wisata di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Syekh Yusuf wafat pada tanggal 23 Mei 1699 di Afrika Selatan, kemudian dimakamkan pada tanggal 6 April 1705 di kampung halamannya, Lakiong, Kabupaten Goa. Syekh Yusuf dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Goa. Sebagai anak negeri, patutlah kita menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Makam Syekh Yusuf yang terletak berdekatan dengan benteng Somba Opu merupakan peninggalan Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Natan Rekaraing Tumapa pada abad ke-16. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, maka kita bersyukur Indonesia memiliki beragam budaya dan peninggalan bersejarah seperti objek wisata Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Afrika Selatan memberikan gelar pahlawan kepada Syekh Yusuf Tajul Halwati, pejuang asal Goa, Sulawesi Selatan. Nah, Sobat Merdeka pasti tidak asing dengan sosok ayam jantan dari timur. Ya, Sultan Hasanuddin. Kunjungan kami yang terakhir yaitu ke makam Sultan Hasanuddin. Kami dipandu langsung oleh Bapak Syahrul Daeng Nyau. Sebagai daerah-daerah di Sulawesi Selatan pada saat itu. Maka Sultan Alauddin diabadikan namanya menjadi salah satu universitas Islam di Itu kan ada makam yang kayaknya ada yang lebih tinggi, Pak, dan lebih rendah. Itu kenapa? Sultan Hasanuddin punya makam lebih sederhana kalau kita lihat dari sini, tapi punya karisma. Yang ujung itu besar, itu putranya Sultan Hasanuddin. Kenapa besar? Sultan Hasanuddin meninggal pada saat beliau sudah tidak jadi raja lagi, sudah turun tahta. Jadi konteksnya beliau di saat beliau wafat atau meninggal, itu beliau statusnya bukan raja lagi. Kalau anaknya ini masih jadi raja, beliau meninggal atau wafat, sehingga makamnya lebih besar.
Terus kalau kita urut dari Sultan Hasanuddin ke ayahnya, Sultan Hasanuddin kan posisinya anak. Sebelahnya bapaknya lebih tinggi sedikit. Sebelahnya lagi kakeknya lebih tinggi sedikit lagi. Terus di sebelahnya lagi pamannya Sultan Alauddin lebih tinggi sedikit. Ini juga anaknya Sultan Hasanuddin yang dua. Sultan Amir Hamzah dan Sultan Abdul Jalil. Jadi ada 3 anaknya yang dimakamkan di sini, tetapi anak-anaknya itu ada 18 orang putra putrinya. Tetapi kita harus tahu dulu istrinya itu berapa. Istrinya 8. Jadi 18 putra putrinya, istrinya 8, hanya 3 yang jadi raja. 1, 2, 3 yang jadi raja putranya Sultan. Jadi yang ini Pak. Yang ini pengawal setia Sultan Hasanuddin, yang besar ini masih keluarga beliau yang punya jabatan juga di kerajaan tua di Majapahit. Makam Sultan Hasanuddin merupakan kompleks pemakaman yang berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Situs ini berada di puncak Bukit Tamalate dengan luas 2.352 meter persegi. Di kompleks ini terdapat 24 situs pemakaman raja-raja dari Kerajaan Goa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan arah kubur yang berorientasi dari arah timur ke barat pada makam Raja Goa ke-11, yaitu Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunipatta yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1565. Pada tahun 1952, kedua makam tertua tersebut dipugar dengan mengubah posisi orientasi makam yang semula memiliki orientasi timur-barat menjadi utara-selatan dan menambah cungkup berbentuk kubah pada makam Raja Goa ke-11. Dalam kompleks makam Sultan Hasanuddin terdapat 24 buah makam dan semuanya masih dalam keadaan utuh. Nah, selesai sudah perjalanan Madu Nusantara Kebinekaan 5 kami. Pastinya banyak sekali wawasan yang saya dapat setelah berkunjung ke sana, secara Syekh Yusuf yang terkenal dengan diplomasinya dan Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan tangguh dalam prinsip dan dimuat menjadi informasi yang lengkap. Semoga kita sebagai generasi muda dapat terus menjunjung tinggi sejarah dan menghargai pendahulu-pendahulu kita. Sampai jumpa di kegiatan Madu Nusantaraku selanjutnya ya. See you. Pakai batu